Ya, terkait dengan perselingkuhan ya. Artinya kalau dia selingkuh ya di dalam KUHP itu memang tidak ada, tetapi yang ada di dalam KUHP itu adalah perzinahan. Jadi salah satu pihak harus terikat perkawinan. Nah, kalau terkait dengan perkaranya Pak Ridwan Kamil, ya karena beliau terikat dengan perkawinan yang sah, artinya ketika dia memiliki hubungan dengan wanita lain, ya tapi dengan syarat memang ada hubungan badan ya antara kedua belah pihak. Ini bisa dikenakan pasal perzinahan. Di KUHP ada pasal 284 yang mengancam, artinya salah satu dari pihak terikat perkawinan yang sah. Apakah perselingkuhan atau zina bisa dijerat secara pidana? Jika iya, dalam kondisi seperti apa? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam KUHP itu ada pasal 284. Nah, di dalam pasal 284 itu ada ancaman ya ketika kedua belah pihak terikat perkawinan yang sah, maka ketika dia melakukan hubungan badan terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan yang sah, maka dapat dikenakan pasal perzinahan. Dalam konteks kasus Ridwan Kamil, apakah ada aspek hukum yang bisa diterapkan jika dugaan perselingkuhan benar terjadi? Ya, jika hal ini terjadi ya, contohnya seperti Pak Ridwan Kamil. Kalau memang bisa dibuktikan beliau memiliki hubungan dengan wanita lain dan bisa dipastikan ada hubungan badan, ya. Jadi perzinahan ini harus benar-benar jelas dapat dibuktikan ya antara ya umpamanya laki-laki memiliki hubungan kepada perempuan dan bisa dipastikan hubungan badan ini benar-benar terjadi. Artinya di dalam undang-undang KUHP itu ya artinya perzinahan itu benar-benar harus terjadi ya, hubungan badan harus terjadi, maka bisa dikenakan pasal 284 KUHP. Nah, Apa saja konsekuensi hukum yang bisa dihadapi oleh pejabat publik yang tersandung isu perselingkuhan? Nah, ini kalau terkait dengan isu perselingkuhan ya, memang kalau KUHP secara hukum sudah jelas ya, unsur-unsur dari tindak pidana itu memang benar-benar harus jelas. Kedua orang yang bisa dikatakan melakukan hubungan perzinahan, maka harus wajib bisa dibuktikan antara pria dan wanita benar-benar melakukan hubungan badan dan ya ada pertemuan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan. Nah, ini secara hukum harus bisa dibuktikan. Tetapi memang secara moral, karena Pak RK ini adalah pejabat publik ya, dia ada politisi, ya memang secara moral sebelum dijatuhkan hukuman, tentu sanksi moral selalu terlebih dahulu pejabat itu terima. Jika tuduhan perselingkuhan tidak terbukti, apakah pihak yang menyebarkan isu bisa dikenakan sanksi hukum? Ya, terkait dengan seseorang yang sudah mengatakan dia punya hubungan, apalagi dia sudah punya anak. Nah, kalau nanti ternyata tidak bisa dibuktikan ya bahwa apa yang dia ucapkan ini bisa jadi dikenakan dengan pencemaran baik ya, atau fitnah. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE, artinya ketika kita mengatakan sesuatu melalui media elektronik, nah ketika sesuatu yang kita ucapkan itu tidak bisa kita buktikan, maka seseorang yang mengatakan hal tersebut akan terancam dengan undang-undang ITE. Apa sikap yang sebaiknya Ridwan Kamil lakukan jika tuduhan tersebut tidak benar? Ya, satu-satunya jalan yang pertama, karena beliau adalah seseorang yang kita ucapkan itu tidak bisa kita buktikan, maka seseorang yang mengatakan hal tersebut akan terancam dengan undang-undang ITE. Apa sikap yang sebaiknya Ridwan Kamil lakukan jika tuduhan tersebut tidak benar? Ya, satu-satunya jalan yang pertama, karena beliau adalah seorang pejabat, seorang politisi, ya pertama dia harus mengklarifikasi. Selanjutnya, langkah yang paling tepat dan langkah yang juga harus dia lakukan adalah melakukan upaya hukum. Artinya ketika dia merasa difitnah
apakah kabarnya tidak benar, satu-satunya langkah yang tepat adalah melakukan upaya hukum. Artinya kalau dia memang merasa tidak seperti apa yang dia katakan, ya saran saya dia harus melaporkan ini ke pihak kepolisian. Sebagai tambahan ya, bahwa di dalam pasal 284 itu, ya walaupun umpamanya Pak RK ini bisa dibuktikan atau nyata-nyata dia memiliki hubungan dengan seseorang perempuan dan bisa dipastikan seandainya dia benar-benar melakukan perzinahan, namun peristiwa tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan kalau pasangan dari Pak RK ini tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi artinya perzinahan ini hanya bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan, artinya bisa diproses secara hukum jika ada laporan dari pasangan yang terikat dengan perkawinan yang sah. Artinya istrinya wajib melaporkan. Dan jika istri dari Pak RK ini tidak melaporkan, maka tidak akan bisa diproses secara hukum. Ya, itu wajib